Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzul Adim Ubaidillah, salah satu dosen program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan pengajaran yang saya lakukan melalui mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Psikologi Sosial 1. Video pengajaran ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Psikologi Sosial 1 merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang definisi dan ruang lingkup psikologi sosial, metode penelitian dalam psikologi sosial, kognisi sosial, persepsi sosial, diri atau self, sikap, prasangka, konformitas dan kepatuhan, persuasi, pengaruh kelompok, perilaku prososial, perilaku agresi, konflik dan perdamaian. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori dalam psikologi sosial untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku dan gejala psikologi pada individu dan kelompok. Kegiatan perkuliahan dilakukan dalam 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan teknik delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery dilakukan dengan metode ceramah menggunakan media PowerPoint, LCD, dan proyektor. Interaction dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab. Kemudian, assessment dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu penilaian performansi melalui kehadiran dan keaktifan di kelas, sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui tugas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini disampaikan dalam pertemuan awal, yaitu berupa kontrak belajar antara mahasiswa dan dosen meliputi kehadiran sebesar 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori dalam psikologi sosial untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku dan gejala psikologi pada individu dan kelompok. Berikut ini cuplikan kegiatan perkuliahan Psikologi Sosial 1 pada pertemuan ke-10 tentang konformitas dan juga kepatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas mata kuliah Psikologi Sosial 1. Gimana kabarnya? Ada yang izin hari ini? Siapa? Oh iya. Sakit? Sakit apa? Ya, semoga cepat sembuh ya sakitnya. Baik, kita kali ini akan membahas tentang pengaruh sosial, yaitu tentang konformitas dan juga kepatuhan. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, silakan Ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Wal-Asr dengan niatan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang social influence dan juga termasuk di dalamnya konformitas dan juga kepatuhan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami konformitas dan kepatuhan serta mampu menyebutkan contoh-contoh konformitas dan kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari. Social influence atau pengaruh sosial adalah usaha individu untuk mengubah perilaku, sikap, atau perasaan berkaitan dengan tuntutan dari lingkungan sekitarnya. Nah, ada
social influence, ada juga symbolic social influence atau pengaruh sosial secara simbolik. Ini pengaruh sosial yang muncul karena representasi mental tentang orang-orang lain atau hubungannya dengan orang tersebut. Ada juga norma sosial. Ini norma sosial adalah aturan yang menunjukkan perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu di masyarakat. Ada bisa mencontohkan norma sosial? Ya, silakan, Madi. Jadi kalau untuk keseharian yang kita bisa contohkan, contoh gampangnya sekarang di dunia pesantren itu ada istilah aturan-aturan yang ditetapkan kan. Contohnya seperti larangan untuk merokok dengan sanksi mungkin digundul dan lain sebagainya. Ini kan contoh, salah satu contoh adanya social norm atau adanya norma yang diberlakukan pada kelompok atau bisa kita katakan ini adalah santri, dengan harapan mereka yang berada di pondok itu tidak melakukan hal buruk berupa merokok. Nah, itu adalah salah satu contoh dari social norm. Ya, bagus. Betul, contoh norma sosial itu adalah aturan yang diharapkan untuk bisa membentuk suatu perilaku. Perilakunya seperti apa yang diinginkan, yaitu dalam hal ini mungkin yang dicontohkan tadi adalah tidak merokok dengan disiapkan segala sanksi-sanksinya. Pengaruh sosial itu ada 3 bentuk utama. Yang pertama konformitas dan plus acceptance atau penerimaan, ada juga compliance dan juga obedience. Compliance itu pemenuhan dan juga obedience itu kepatuhan. Konformitas adalah tipe pengaruh sosial di mana individu itu mengubah keyakinan dan sikap dan juga perilakunya mengikuti norma sosial yang berlaku di suatu kelompok. Ada 3 jenis. Yang pertama acceptance atau penerimaan, yang kedua compliance dan juga obedience atau kepatuhan. Nah, kalau acceptance itu individu itu meyakini, artinya secara sukarela mengubah perilakunya, mengubah sikapnya, karena meyakini bahwa perilaku kelompok adalah sesuatu yang benar dan juga harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan compliance itu individu hanya menyesuaikan perilakunya karena diminta oleh kelompoknya. Artinya individu itu menyesuaikan perilakunya dengan perilaku kelompok karena diminta atas permintaan kelompok. Mengubah perilakunya, mengubah sikapnya atas permintaan kelompok. Namun si individu tersebut itu secara pribadi tidak setuju. Artinya itu bisa dikatakan terpaksa mengikuti kemauan kelompok, mengikuti permintaan kelompok dan sebagainya. Sedangkan obedience itu adalah salah satu jenis compliance di mana individu itu bertindak sesuai perintah dari figur otorita karena disuruh. Figur otorita adalah orang yang dipatuhi. Ya, coba Fuad, figur otorita itu siapa? Contohnya? Kalau di pesantren figur otoritas itu bisa seorang ustadz atau kiai mungkin, gitu Pak. Ya, betul. Figur otorita itu adalah orang yang punya otoritas, memberikan perintah, memberikan yang dipatuhi oleh mayoritas atau banyak orang. Kalau dalam konteks pesantren itu adalah mungkin kiai ya, pengasuh pondok pesantren dan juga ustadz atau guru di sekolah. Itu adalah bisa dikatakan figur otorita. Artinya obedience itu individu itu patuh pada atau bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh figur otorita tersebut. Ya mungkin kalau di pondok oleh ustadz, oleh kiai dan sebagainya. Nah, ini adalah hubungan tentang konformitas, acceptance, compliance dan juga obedience. Nah, ini adalah hierarki jenis-jenis pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial itu ada konformitas. Konformitas sendiri dibagi menjadi 2, penerimaan atau acceptance yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada kepatuhan. Nah, kepatuhan ada 2, ada compliance dan juga ada obedience. Memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sama-sama kepatuhan artinya, cuman secara konsep itu beda. Compliance itu penyesuaian yang mengikuti tuntutan kelompok secara terpaksa.
Kalau yang obedience itu karena adanya figur otorita. Ini adalah obedience itu termasuk bentuk khusus dari compliance. Nah, ini adalah konformitas juga kita bisa melihat di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tempat misalkan karena tekanan teman sebaya, kepatuhan di tempat kerja, dan juga pengaruh media sosial. Karena kita sudah sekarang hidup di era media sosial. Ini artinya konformitas itu bisa terjadi di ruang nyata maupun di ruang maya. Mungkin Rafil bisa dicontohkan contoh konformitas di dunia nyata seperti apa? Mungkin ketika kita mau berangkat kuliah, saya pribadi mau berangkat kuliah, ada teman-teman saya yang mengajak untuk nggak kuliah, untuk bolos kuliah. Nah, sedangkan ajakan itu bertentangan dengan pribadi saya. Mungkin kayak gitu contohnya. Tapi tetap bolos ya berarti, tetap ikut bolos meskipun secara hati itu nggak pengen, tapi karena nggak enak dan sebagainya kan macam-macam. Ya, itu adalah salah satu contoh di dalam kehidupan nyata terkait konformitas. Artinya kita kadang nggak enak dengan teman atau mungkin karena sudah kadung akrab, kalau nggak ikut nggak enak, atau mungkin dan juga mungkin dipaksa. Akhirnya kita ngikut meskipun secara pribadi kita nggak mau. Ini adalah contoh dalam konteks di hubungan pertemanan ya, teman sebaya. Ada juga kepatuhan di dunia kerja. Kalau mungkin untuk mahasiswa itu di dunia akademik, entah itu di kuliah maupun di asrama kalau di pondok pesantren ya kan. Nah, siswa atau mahasiswa itu mengikuti aturan yang ada di sekolah. Misalkan jam 7 disuruh masuk ya masuk kan gitu, pakai seragam dan sebagainya. Itu ada bentuk kepatuhan di dunia akademik. Nah, ini juga kepatuhan selanjutnya di konteks media sosial. Kita mungkin sekarang sudah akrab dengan FYP, tren, viral dan sebagainya ya kan. Itu mungkin akan kita ikut-ikutan. Kadang-kadang tren apa yang populer kita juga ikut. Contoh misalkan yang akhir-akhir ini yang kayak velocity ya kan. Banyak lah yang tren-tren itu. Ya memang kadang baik, kadang buruk itu kan macam-macam. Yang namanya juga tren di media sosial, dan itu kadang-kadang cenderung diikuti. Apalagi oleh yang membuat tren itu adalah tokoh idola. Mulai dari model rambut, model baju, dan juga bahkan gaya bicara dan sebagainya. Eksperimen yang pertama adalah dari Muzafir Sharif. Ini tentang fenomena autokinetik. Ini menggunakan titik cahaya stasioner dalam ruangan gelap sebagai untuk digunakan dalam penelitian untuk mengukur pengaruh sosial. Temuannya adalah individu yang menilai sendiri menghasilkan estimasi gerakan yang bervariasi. Namun ketika berada dalam kelompok, estimasi individu itu konvergen atau cenderung seragam. Nah, norma kelompok tetap bertahan bahkan saat individu dinilai kembali secara individual. Nah, ini prosedurnya, penilaian individu, penilaian kelompok baru diuji kembali. Itu yang dilakukan, prosedur yang dilakukan oleh Muzafir Sharif. Nah, eksperimen Sharif menunjukkan bahwa norma terbentuk secara implisit melalui interaksi kelompok. Dan norma tersebut mempengaruhi individu bahkan di luar konteks kelompok. Nah, tekanan mayoritas kelompok mendorong individu mengabaikan bukti persepsi mereka sendiri. Dan juga temuan yang ketiga adalah kehadiran sekutu yang benar secara signifikan mengurangi tingkat konformitas. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang itu masih mengikut apa yang dikatakan oleh orang banyak meskipun pendapatnya sendiri benar. Itu temuan ini indikasinya ke sana. Temuan selanjutnya adalah studi kepatuhan dari Milgram. Ini termasuk salah satu eksperimen yang kontroversial dalam psikologi sosial. Ini tujuannya mengungkap seberapa jauh manusia itu patuh pada otoritas bahkan ketika perintah bertentangan dengan hati nurani. Nah, penelitian dari Milgram ini partisipan
diberikan sengatan listrik. Ada yang memberikan sengatan listrik, ada yang ya jadi aktornya, jadi yang diberi sengatan itu. Setiap kali jawaban salah, otoritas itu mendorong partisipan melanjutkan memberikan sengatan meskipun yang pelajar atau aktor itu yang diberi sengatan itu berteriak kesakitan. Hasilnya 65% patuh penuh hingga sengatan levelnya maksimum. Ini dilakukan di 26 lembaga di Amerika Serikat. Nah, ini adalah selanjutnya tentang 4 bentuk konformitas. Nah, konformitas itu merupakan perubahan perilaku atau keyakinan seseorang akibat pengaruh sosial. Psikologi sosial mengidentifikasi 4 mekanisme utama yang mendorong individu menyesuaikan diri dengan kelompok. Yang pertama, pengaruh normatif. Individu menyesuaikan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan memperoleh penerimaan sosial dari kelompok. Ini pengaruh normatif, contohnya kita menyesuaikan diri, perilaku kita, sikap kita agar diterima oleh orang-orang di sekitar kita atau kelompok kita, anggota kelompok kita. Contoh misalkan kita kalau di pesantren ya, di asrama, berarti kita menyesuaikan perilaku dengan yang di pesantren agar dapat diterima, dapat teman. Itu pengaruh normatif. Ada pengaruh sosial simbolik. Misalkan karena status, gelar, seragam, ini juga memicu konformitas tanpa interaksi secara langsung. Kita diwajibkan pakai seragam, pakai seragam sekolah, misalkan dulu waktu sekolah, di kuliah wajib pakai baju berkerah misalkan. Itu juga salah satu pengaruh sosial simbolik. Ada juga pengaruh informasional. Pengaruh informasional itu ketika ada bukti nyata dari orang lain sebagai sumber informasi yang valid. Contoh misalkan sampean disuruh minum paracetamol ketika sakit, ya kan? Sampean minum itu karena melihat bukti nyata orang yang sembuh dari sakit karena paracetamol. Misalkan sakit panas, misalkan disuruh minum paracetamol, sampean patuh mau minum karena sudah melihat mungkin orang lain atau mungkin sudah dijelaskan bahwa paracetamol itu menyembuhkan penyakit ini dan sebagainya, panas, mungkin demam. Yang bentuk konformitas selanjutnya adalah modeling. Modeling itu kita melihat orang lain, meniru perilaku orang lain, dan juga melihat perilaku konsekuensi ketika meniru itu dampaknya bagus atau tidak. Biasanya orang itu tidak akan meniru perilaku ketika dampaknya negatif. Misalkan perilaku bolos sekolah misalkan. Kalau bolos dapat sanksi, berarti sampean tidak akan meniru perilaku tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas atau yang memprediksi konformitas. Ini menurut penelitian dari Ash dan juga Milgram mengidentifikasi kondisi sosial yang secara konsisten meningkatkan tingkat konformitas individu terhadap kelompok. Yang pertama, ukuran kelompok. Faktor yang pertama yang bisa memprediksi konformitas. Oke, konformitas itu akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah anggota kelompok, tapi hanya memuncak ketika anggota kelompok itu berjumlah 3 sampai 5 orang. Nah, ada juga unanimity. Kesepakatan bulat yang sangat kuat, satu suara. Ketika ada yang berbeda saja, itu akan mengurangi konformitas. Contoh misalkan yang satu suara itu hanya satu komando, misalkan kayak di militer biasanya. Buat aturan ini diterapkan dan sebagainya. Satu suara bulat misalkan ketika misalkan kayak pemilihan ketua organisasi, ketua kelompok, ketua alumni misalkan itu. Ada juga kohesi. Kohesi itu kelekatan, keterikatan antar kelompok. Anggota kelompok yang saling mengenal dan memiliki ikatan kuat itu menghasilkan tekanan konformitas yang lebih besar. Ketika satu anggota kelompok itu erat hubungannya, maka perilaku untuk konformitas itu cenderung lebih besar. Dan juga status dan komitmen publik. Ini anggota yang
berstatus tinggi lebih berpengaruh, dan juga respon yang diungkapkan di depan publik itu lebih sulit diubah. Ini eksperimen dari konformitas dari AS itu adalah tadi yang masalah garis itu mencocokkan, di mana partisipan itu 75% pernah sekali salah jawab atau mengikuti jawaban yang salah yang tadi kelompok itu. Nah, ini yang faktor selanjutnya adalah faktor individu dan juga budaya. Selain konformitas itu selain dipengaruhi oleh tekanan situasional, karakteristik individu juga dan berpengaruh, termasuk juga konteks budaya juga menentukan seberapa besar kecenderungan seseorang itu berkonformitas. Yang pertama, faktor kepribadian. Tipe kepribadian agreeableness, menghargai hubungan sosial, dan juga conscientiousness, patuh pada norma, memiliki kemungkinan konformitas yang lebih tinggi. Ketika individu memiliki dua tipe kepribadian ini, cenderung mudah patuh atau mudah melakukan konformitas dibandingkan individu dengan tipe kepribadian yang lain. Ada juga budaya. Budaya kolektivisme di Asia Timur ini umumnya menuntut konformitas yang lebih tinggi dibanding budaya individualis di Amerika dan juga Eropa. Ini faktor budaya. Kalau termasuk di Indonesia ya, kan menuntut untuk harus sama, ikut aturan atau norma yang berlaku di masyarakat misalnya. Itu adalah budaya di timur, di Asia Timur. Tapi kalau di barat enggak. Itu sudah urusan individual, lebih kepada individualistik. Dan juga ada peran sosial tertentu seperti profesi, jabatan, atau status keanggotaan membawa tuntutan untuk konformitas yang berbeda-beda bagi individu. Terakhir, ini adalah reaktansi atau keunikan diri. Ini yang menghalangi konformitas. Reaktansi dan keunikan diri itu yang menghalangi konformitas. Nah, ketika individu kebebasannya merasa terancam, mungkin akan muncul motivasi untuk menolak tekanan sosial, menolak untuk patuh pada norma sosial ketika dirinya merasa terancam, menolak untuk mengikuti anggota kelompok, menolak mengikuti aturan kelompok ketika dia merasa dirinya terancam. Dan juga adalah asserting uniqueness. Ini juga menghambat konformitas, karena misalkan ketika ingin individu tampil beda sendiri, pengen tampil beda, itu adalah salah satu yang menghambat konformitas. Ingin berbeda, ingin tampil unik, misalkan berbeda dari yang lain, itu menghambat konformitas. Baik, seperti itu pemaparan materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan terkait materi ini. Silakan. Baik. Saya Pak. Ya. Jadi ada satu hal yang kami bingungkan terkait tentang konformitas. Jadi dapat kami simpulkan bahwa konformitas itu adalah bagaimana kelompok itu mempengaruhi individual gitu. Contohnya kelompok santri ini bagaimana dia itu mempengaruhi orang yang baru masuk. Nah, yang seringkali kami temukan khususnya bagi kalangan-kalangan yang remaja gitu. Seringkali kami menemukan bahwa mereka itu terpengaruhi oleh kelompok yang itu kelompok negatif. Kita contohkanlah, ketika kelompok ini adalah kelompok perokok, pada dasarnya anak yang baru masuk ini seumpamanya dia itu bukan perokok, akan tetapi karena dia itu masuk ke kelompok perokok ini, akhirnya dia itu kena konformitas ini, yang akhirnya dia itu kena kecanduan merokok gitu. Nah, yang ingin sekali kami tanyakan itu bagaimana kita bisa menanggulangi hal-hal yang seperti ini. Kalau yang yang bersifat positif yaitu mungkin bagus gitu, itu bagus banget malah. Tapi terkait masalah yang bersifat negatif seperti ini kan bermasalah banget gitu. Apalagi bagi mereka yang baru masuk seumpamanya yang asalnya usulnya mereka itu adalah orang yang rajin, yang gak ngerokok, pada akhirnya dia ikut merokok gitu. Nah, yang jadi permasalahan kami ini bagaimana kita bisa menanggulangi hal konformitas negatif yang seperti ini dalam pandangan, mungkin kita katakan pandangan psikologi sosial. Mungkin sekian. Baik, pertanyaan yang bagus. Konformitas ketika dalam konteks negatif, bagaimana mengatasinya gitu. Memang konformitas ketika itu konteksnya positif mungkin
kita nggak ada masalah, kita baik, kita merasa itu malah bagus untuk diteruskan. Namun ketika ada konformitas itu dalam konteks yang negatif, mungkin yang dicontohkan tadi adalah ketika dalam perilaku merokok, mungkin kalau di konteks santri itu kan remaja yang baru masuk dipaksa temannya dan sebagainya untuk ikutan merokok dan sebagainya. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itu memang salah satunya adalah dengan yang pertama, kita kalau menggunakan beberapa pendekatan tentunya, mungkin yang kalau dalam menggunakan dalam psikologi sosial mungkin lebih kepada pendekatan kita berbasis perilaku ya. Karena bagaimana relasi itu agar teman itu dengan kelompoknya itu tidak serta-merta mungkin bisa dipisahkan dari yang membuat negatif itu tadi. Mungkin kita jauhkan yang kelompok yang membuat negatif itu kita pisah. Bisa kita pisah kamar dan sebagainya, atau bisa kita isolasi agar meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif pada mungkin orang-orang yang baru masuk dalam kelompok tersebut. Atau kalau dalam konteks pondok pesantren, mungkin kita bisa yang baru masuk itu dijauhkan dari kelompok-kelompok yang sudah teridentifikasi negatif itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan psikoedukasi. Bagaimana memberikan pemahaman yang mana yang tindakan baik, mana tindakan yang buruk atau tidak boleh dilakukan kepada orang yang baru masuk, sehingga dia punya bekal sebelum masuk ke suatu kelompok dalam pondok pesantren itu. Baik, seperti itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita akhiri perkuliahan ini, mari kita membaca surat Al-Asr dan juga doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas materi tentang persuasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.